Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai derivatives sebagai instrumen pengendalian risiko finansial. Baik, materi pertama yaitu mengenai penggunaan istilah derivatives. Walaupun penggunaan bentuk derivatives dengan nama generiknya telah dipergunakan ratusan tahun dalam perdagangan berjangka komoditi, tetapi istilah derivatives baru dipakai dalam puluhan tahun belakangan ini. Istilah itu tumbuh melalui suatu evolusi. Dalam tahap permulaan dikenal sebagai komoditi. Ketika option dan financial future terdaftar dalam bursa, maka istilah future dan option mulai dipakai. Kemudian ketika produk swaps dan forward muncul dalam transaksi pribadi melalui pasar OTC, maka mulailah istilah derivatives dipakai. Selanjutnya materi yang kedua yaitu apakah derivatives itu. Derivatives itu merupakan nama sekumpulan instrumen finansial yang terdiri dari surat-surat kontrak yang mempunyai harga. Harganya berasal dari derived from, harga aset-aset yang mendukungnya atau underlying asset. Artinya, dapat diperjualbelikan dalam pasar finansial, maka surat-surat kontrak itu berlaku sebagai instrumen pasar finansial atau disingkat sebagai instrumen finansial. Aset yang mendukungnya ini bisa berupa aset real seperti emas, komoditi, pertanian, dan minyak bumi. Selain itu, bisa pula berupa aset finansial seperti obligasi, saham, valuta asing, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arma. Langsung saja saya akan melanjutkan materi mengenai financial engineering. Di mana financial engineering di sini dalam pasar finansial sepanjang waktu selalu berlangsung proses inovasi dan sebagai hasilnya muncul instrumen-instrumen yang finansial yang baru. Nah, di mana di sini proses penciptaan instrumen finansial yang baru sering pula disebut financial engineering. Nah, berikut ini akan dibahas dengan singkat 5 transaksi dasar derivatives, yaitu ada option, forward contract, future contract, option on future, dan juga ada swaps. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai option. Di mana di sini option merupakan suatu kontrak antara pihak pembeli dan penjual yang memberikan hak atau bukan kewajiban bagi pembeli untuk membeli atau menjual sesuatu pada waktu tertentu masa datang dengan harga yang telah disetujui. Kemudian yang kedua ada forward contract, di mana di sini forward contract merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual untuk kewajiban menjual atau membeli sesuatu pada masa datang dengan harga yang disetujui sekarang. Nah, pelaksanaannya melalui OTC atau pasar yang tidak terorganisir dan tidak punya standar. Kemudian yang ketiga ada futures contract, di mana di sini future contracts merupakan kontrak antara pembeli dan penjual untuk kewajiban menjual atau membeli sesuatu pada tanggal tertentu atau pada masa datang dengan harga yang disetujui ketika pembuatan kontrak. Kemudian yang keempat ada option on future, di mana option on future di sini kadang-kadang disebut dengan commodity option atau future option. Option on future merupakan sintesa antara future dan option yang memberi hak untuk membeli atau menjual suatu futures kontrak pada waktu tertentu masa datang dengan harga yang ditentukan ketika harga kontrak. Nah, jual beli instrumen ini dilaksanakan dalam pasar berjangka atau futures exchange. Kemudian juga ada yang kelima, ada swaps, di mana swaps di sini merupakan sebuah kontrak ketika dua pihak berjanji untuk mempertukarkan aliran kas. Misalnya, suatu pihak sekarang menerima uang tunai dalam suatu investasi, namun lebih menyukai investasi jenis yang lain yang aliran kasnya berbeda. Kemudian materi selanjutnya mengenai konsep dan istilah dalam pasar derivatives, di mana di sini akan dibahas beberapa konsep penting, yaitu ada selling short, risk return, trade off, kemudian juga ada pasar yang efisien, arbitrage price modal, dan law of one price. Nah, yang pertama di sini ada selling short, di mana selling short di sini biasanya suatu transaksi dalam pasar saham, suatu pihak membeli dari pihak lainnya. Akan tetapi penjual saham itu tidak perlu memiliki saham itu. Pihak penjual bisa meminjam saham itu dari suatu broker. Kemudian juga
Yang kedua, risk return trade-off, di mana di sini hubungan antara resiko yang dihadapi untuk mencapai penghasilan yang diharapkan dari investasi itu disebut dengan risk return trade-off. Nah, biasanya makin tinggi hasil yang diterapkan, maka resiko yang dihadapi juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada pasar yang efisien, di mana di sini suatu pasar yang efisien merupakan pasar ketika harga atau harga suatu aset sama dengan harga ekonomi yang sesungguhnya atau true economic value bagi investor. Nah, kemudian di sini harga ekonomi yang sesungguhnya ini merupakan harga wajar secara teoritis atau theoretical fair value. Nah, dalam hal ini investor tidak mampu memperoleh return di atas return yang cukup hanya untuk kompensasi tingkat risiko yang ditanggungnya. Nah, kemudian yang keempat ada arbitrage pricing modal dan law of one price. Di mana di sini arbitrage merupakan suatu jenis transaksi di mana seorang investor berusaha untuk memperoleh laba apabila barang yang sama dijual untuk dua harga yang berbeda. Nah, orang yang terlibat arbitrage disebut dengan arbitrageurs. Nah, dalam materi ini ada beberapa pasar yang dikendalikan oleh law of one price yang mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama ada jika investor diasumsikan menyukai penghasilan yang maksimum. Kemudian yang kedua, jika terdapat dua peluang investasi, maka investor selalu lebih menyukai investasi yang lebih baik dari investasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, jika dua peluang investasi yang menghasilkan return yang sama dalam semua keadaan adalah bebas risiko dan mesti memiliki tingkat bunga yang bebas risiko. Kemudian yang keempat, jika dua peluang investasi memberikan outcomes yang sama, maka pasti mempunyai harga yang ekuivalen. Nah, di sini dalam suatu pasar yang efisien, perlawanan terhadap law of one price seharusnya tidak pernah terjadi, akan tetapi secara kebetulan harga bisa melenceng keluar rel ketika melalui pengalaman atau pengamatan seketika. Arbitrage adalah suatu mekanisme yang menjaga harga tidak keluar dari relnya. Baik, itulah penyampaian materi dari saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, adapun bagian E di sini adalah peran pasar finansial dari derivatifus dalam manajemen risiko, di mana risiko finansial berkenaan dengan ketidakpastian berbagai faktor finansial seperti kurs valuta, tingkat bunga, dan juga harga saham. Nah, walaupun sistem dengan resiko dapat sistem itu sendiri menyediakan berbagai metode dalam menangani resiko, antara lain dengan perdagangan derivatifus. Nah, melalui pasar derivatifus, perusahaan dapat memindahkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung resiko tersebut. Nah, di mana meningkatkan resiko kepemilikan barang sport di sini sebagai contohnya adalah barang sport yang menjual kontrak futuras dengan mengurangi resiko investor. Nah, apabila harga barang jatuh, maka harga barang kontrak futur akan turun juga. Nah, apabila investor dapat membeli kontrak itu dengan harga yang lebih murah untuk mengurangi kerugian dan terjadi dalam berbagai pasar spot. Nah, adapun selanjutnya bagian E adalah manfaat operasional dari pasar derivatifus. Nah, di mana berikut manfaatnya adalah antara lain mengurangi biaya transaksi, nah di mana likuiditas yang lebih besar dan kesempatan melakukan selling short. Nah, di mana biasanya biaya transaksi seperti ini komisi lainnya lebih rendah daripada pasar derivatifus. Walaupun pasar spot umumnya amat liquid bagi sekuritas perusahaan besar, pasar spot tidak selalu bisa menyerap uang dalam transaksi-transaksi tanpa perubahan harga yang sangat berarti. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.